51. 2 jam setelah Sean dan yang lainnya berkumpul di rumah Dan, Davin dan Danisha tiba di rumah Sean. Mereka sedang melakukan renovasi rumah dan meminta izin untuk tinggal di rumah Sean sementara. Tentu saja Aleska merasa senang. Dia bisa lebih dekat dengan Lanita. Ada acara apa mereka ke rumah mertua Sean? Tanya Danisha pada Dimitri yang sedang mengolah sesuatu. Oh, itu mau membuktikan kebenaran jika Lanita sebetulnya adalah anak yang ditukar dengan Nona Sharon. Jawab Dimitri. Dimitri merasa hal itu bukan rahasia. Jadi dia merasa tenang membeberkan hal itu pada keluarga tantenya Sean. Gelas yang digenggam Danisha jatuh dan pecah. Nyonya? Kenapa? Tanya Dimitri saat dilihatnya Danisha gemetar seraya terbelalak. Sri dan Naila gegas membereskan pecahan gelas di bawah kaki Danisha. Kamu sedang tidak mengada-ada? Tanya Danisha. Tidak, Nyonya. Lanita anak Den Poli Sugandi? Tegas Danisha. Dimitri mengangguk seraya mencicipi hasil masakannya. Silakan dinikmati. Ucap Dimitri menyodorkan sepiring masakan olahannya. Danisha masih terguncang. Bagaimana bisa Lanita si anak miskin yang bapaknya tukang judi dan hobi mabuk itu naik pangkat jadi anaknya Den? Nyonya, ini makanannya. Silakan. Ujar Dimitri sekali lagi. Tunggu, bisa ceritakan dengan detail bagaimana ceritanya Lanita bisa jadi anak Den? Dimitri menceritakan seluruh kejadian dan kenyataan yang dia tahu kemarin. Danisha syak. Dia butuh bergelas-gelas air untuk menenangkan dan menetralkan pikirannya yang mendadak pening. Oh, di mana suamiku? Lirih Danisha. Aku di sini, Ma, dari tadi mendengarkan cerita Dimitri. Sahut Davin kalem seraya menyeruput kopi hitamnya yang tanpa gula. Danisha menoleh ke samping, area Dimitri memang dibatasi oleh meja yang berbentuk huruf lebar. Kamu sejak kapan di situ, Pak? Tanya Danisha. Sejak Mama pecahkan saja gelasnya biar gaduh dan aku akan lari ke hutan. Sahut Davin. Salah, Pak. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Danisha sempat-sempatnya meralat puisi Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta. Ah, iya itu. Papa lupa. Kekeh Davin. Danisha menggeleng dan mendesah, dia memijat pelipisnya. Kepalaku pening, Pak. Keluh Danisha. Memang kepala Mama selalu pening jika sudah mendengar nama Lanita. Sahut Davin. Mama rasanya ingin tenggelam dalam selimut yang dalam. Lanita anak orang kaya, Pak, harus bagaimana Mama menghadapi Lanita? Ya hadapi saja dengan senyuman seperti lagunya Ahmad Dhani. Simple, toh. Tapi selama ini Mama selalu menghinanya. Ranyek Danisha. Ya, minta maaf saja. Ah, masa Mama minta maaf? Lagi pula Mama kenapa sih anti sama Lanita hanya karena dia anak orang tak punya? Padahal Lanita itu cantik, baik dan santun. Aleska sangat menyukainya. Pak, apa Aleska masih sangat menyukai Lani? Davin mengangguk. Danisha tersenyum. Sepertinya benar Mama harus minta maaf pada Lani, Pak. Wajah Danisha tiba-tiba berseri. Ma, migrenmu sudah sembuh? Tanya Davin. Sudah sepertinya karena Mama punya ide yang sangat cemerlang. Danisha menyantap hidangan di hadapannya dengan lahap. Jangan bilang Mama mau jodoh-jodohin Lani dengan Aleska. Terka Davin. Mama harus bersikap manis pada Lani, Pak. Kali ini Davin yang memijat pelipisnya. Migrennya Danisha memang ajaib, bisa sembuh seketika tanpa obat apa-apa. Papa nggak ikut-ikutan, ya. Papa hanya akan menonton dari jauh dan berlari ke hutan lalu belok ke pantai. Papa, ini masalah serius malah dibuat bercanda. Danisha memukul dada Davin. Dimitri mesem melihat tingkah suami istri di depannya itu. Mana Aleska?
Tanya Danisha. Di kamarnya sedang menata pakaian. Ayo, kita ke teras dan menyambut kepulangan Lani. Ajak Danisha. Dimitri, terima kasih hidangannya. Ucap Davin mewakili Danisha yang melenggang penuh semangat menuju teras. Dimitri hanya menggeleng sembari mesem melihat ulah Danisha. Tak lama saat Danisha duduk di teras, mobil Sean tiba. Susanna yang pertama turun disusul yang lainnya. Tampak Lanita dengan telaten memapah Sean. Lani, kau cantik sekali dengan gaun merun itu. Bukankah ini gaun saat menghadiri pernikahan Sean dengan Sharon, ya? Danisha menyapa Lanita ramah. Lanita bingung dengan keramahan Danisha yang mendadak itu. Tante sudah datang? Sapa Sean. Iya, Sean. 2 jam yang lalu. Jawab Danisha penuh semangat memandangi Lanita. Lanita merasa aneh dan heran, tapi dia tetap tersenyum seraya mengangguk sopan. Tuan mau duduk di teras atau masuk? Tanya Lani. Duduk di teras dulu, aku mau mengobrol dengan om dan tanteku. Ucap Sean. Lanita memapah Sean duduk di kursi teras. Oh, mana Sharon? Tanya Danisha pura-pura tak mengetahui apapun. Dia menginap di rumah Nyonya Dane. Sahut Susanna. Danisha manggut-manggut dan merasa aneh kenapa posisinya masih sama. Jika memang Lanita anak kandung Dane, kenapa Lanita masih pulang ke rumah Sean? Oh, Pa. Di mana Els? Tadi dia nanyain Lani terus. Loh, ini Lani sudah pulang. Ujar Danisha. Perasaan Els nggak nanyain Lani tadi. Sahut Davin. Danisha menginjak kaki Davin. Oh, Mama ngapain sih nginjak kaki Papa pakai hak runcing itu? Davin mengaduh. Papa nggak bisa diajak kerja sama, sih. Bisik Danisha. Sean menggenggam jemari Lani yang memberi dan meletakkan tongkat di sisinya. Jangan kemana-mana, duduk dulu di dekatku. Titah Sean pelan. Baik, Tuan. Jangan panggil aku Tuan mulai sekarang. Lani mengernyit. Lalu aku harus panggil apa? Panggil namaku. Lani melongo. Semua orang juga melongo. Sepertinya aku tidak bisa, Tuan. Cicit Lani. Jangan membantah. Mulai detik ini panggil aku dengan namaku. Coba panggil aku sekali saja. Titah Sean lembut, tangannya masih menggenggam jemari Lani. Lani diam saja. Kenapa diam? Susanna menepuk pelan bahu Lani. Lani menoleh, Susanna pun mengangguk. Baiklah, Sean. Ujar Lani kaku. Sekali lagi. Sean. Ucapkan 1 kalimat dengan namaku. Titah Sean lagi. Baiklah, mulai hari ini aku akan memanggilmu Sean. Ucap Lani lancar. Sejuk rasanya. Betapa suara Lani teramat merdu di telinga Sean saat menyebut namanya. Kembalilah ke kamar, ganti bajumu lalu istirahat. Titah Sean. Lani mengangguk patuh dan mengajak Parmiah masuk rumah. Sean, apa benar Lani anaknya mertuamu? Bisik Danisha duduk di sebelah Sean. Ya benar, Tante. Loh, Tante tahu dari mana? Dari Dimitri. Sahut Danisha. Susanna menepuk dahi. Aku akan menegur Dimitri, Tuan. Ujar Susanna. Loh, kenapa harus ditegur? Ini bukan rahasia, kok. Semua orang memang harus tahu kebenarannya. Dimitri memang hobi bergosip, tapi dia tahu mana cerita yang harus dia keep dan mana yang boleh dia gosipkan. Biarkan saja, jangan ditegur. Semua orang berhak tahu identitas Lani yang sesungguhnya. Susanna mengangguk patuh. Sean, dia adalah anak mertuamu. Tapi apa dia masih akan jadi perawatmu? Tanya Danisha ingin tahu. Sean diam sejenak. Aku belum membicarakannya dengan Tante Dane, Tante.
Lanita masih syak dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui. Lalu bagaimana nanti hubungan Lani dengan istrimu? Cecar Danisha. Saat ini sedikit kurang baik. Jawab Sean apa adanya. Kau harus terus memberi pengertian pada Sharon untuk bisa menerima kenyataan. Oh, ya? Dia mau sampai kapan tinggal di rumah ini? Siapa? Tanya Sean. Lani? Sean mendesah. Ada perasaan tak rela jika Lani nanti pindah ke rumah Dean. Entahlah, Tante. Sahut Sean pelan, wajahnya sedikit murung. Sean meminta Susanna mengantarnya ke kamar dan berpamitan pada Davin juga Danisha. Di kamar Sean gelisah. Gelisah dengan statusnya yang masih menikah dengan Sharon. Gelisah saat dia berpikir mungkin Lani akan pindah ke rumah Dean. Sean ingin Lani tetap berada di dekatnya. Saat Sean sedang sendirian dengan rasa gelisahnya, samar dia mendengar suara tawa Lani di bawah. Sean meraba-raba dinding dan menggeser kursi menuju jendela, dia membukanya. Terdengar suara Lani dan Aleska di bawah sana. Suaramu begitu ceria saat bersama Aleska. Kapan kamu memandangku sebahagia itu, Lani? Sean tenggelam dalam lamunannya hingga tanpa sadar dia mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Tuan! Panggil sebuah suara. Sean mengernyit dan terperanjat. Itu suara Lani. Bukankah dia tadi dibawa bersama Aleska? Gumam Sean. Tuan, aku boleh masuk? Tanya Lani. Ya, masuklah. Jawan Sean. Maaf, aku tidak tahu. Kupikir Tuan lama berbincang dengan Nyonya Danisha dan Tuan Davin. Ucap Lani. Mau ganti baju dan ke kamar mandi sekarang? Tanya Lani. Kenapa masih memanggilku Tuan? Panggil aku Sean. Ucap Sean. Maaf, aku lupa itu sudah jadi kebiasaan. Lani mengangguk patuh. Duduklah di sisiku. Titah Sean. Lani duduk di single sofa dekat jendela. Tertawalah. Lani mengerutkan kening. Apa yang harus aku tertawakan? Tanya Lani. Sean diam. Kenapa bersama Aleska kau selalu bebas tertawa? Kenapa bersamaku kamu begitu patuh dan kaku? Lani memiringkan wajah. Mungkin kamu harus melucu di dekatku agar aku tertawa, Sean. Ucap Lani. Kalimat Lani beraku kamu dan memanggil namanya terasa bagai lelehan es krim rasa stroberi. Begitu segar dan manis. Coba kamu lihat keluar jendela. Titah Sean. Apa yang harus kulihat? Lani berdiri dekat jendela. Apa yang kau lihat di atas langit sana? Lani tengadah. Ada banyak gemintang, kerlipnya indah. Sahut Lani. Saat aku bisa melihat lagi nanti, aku tak perlu melihat langit untuk melihat indahnya kerlip bintang. Ucap Sean. Lalu, cukup dengan melihatmu, sudah mengalahkan kerlip gemintang di langit sana. Jawab Sean. Lani menelan ludah. Pipinya terasa hangat. Mungkin di dekatmu aku belum bisa tertawa tapi kau cukup mampu membuat gombalan yang membuat anganku melambung istimewa. Ucap Lani seraya menerawang ke atas langit sana, mencari kemerlip terindah yang bisa ia lihat. Kenapa perasaannya semakin nyaman jika di dekat Sean? 52. Lanita keluar dari kamar Sean. Dia berjalan cepat dan berkali-kali mengusap wajah serta menggeleng. Kepalaku terbentur apa sih tadi? Kenapa harus terlibat percakapan aneh dengan Sean? Kenapa juga aku harus merasa nyaman dan ingin lebih lama ada di dekatnya? Apa aku sudah gila? Gumam Lani memukul kepala dengan kedua tangannya. Lanita gegas masuk kamar, mengganti baju lalu merebahkan diri di sebelah Parmiah yang sudah tertidur pulas. Malam itu Lanita gelisah, matanya enggan diajak kompromi. Berusaha memejam tapi kantuk tak kunjung tiba. Sean itu suaminya Non Sharon.
Kenapa bisa-bisanya aku terlena hanya karena Tuan Sean memintaku memanggilnya tanpa melembel Tuan? Ah, ini gila. Harus kuhentikan, tidak boleh. Lanita mengoceh dalam hati. Lani, kamu gelisah memikirkan Nyonya Den? Parmiah yang memunggunginya bersuara pelan. Lani menoleh dan mengernyit. Nyonya Den? Sungguh bukan itu yang membuatku gelisah. Aku kenapa bisa terlena tadi duduk nyaman dengan tuanku dan menikmati indahnya gemintang bersamanya. Lani menepuk dahinya. Oh! Lani lupa dahinya terluka. Dia bangun dari tempat tidur lalu keluar kamar. Sebelum membuka pintu Lani melihat jam 12 tepat. Lanita membawa mug besar yang sudah kosong lalu mengisinya dengan air di lemari es. Setelahnya, Lani hendak masuk kamar lagi tapi dia melihat bayangan yang mengendap-endap di koridor. Non Sharon? Kenapa harus mengendap-endap? Lanita melihat Sharon pelan-pelan membuka pintu kamar Sean. Entah kenapa ada perasaan tak nyaman di hatinya. Kembali Lanita menepuk dahi. Di kamar, Lanita meminum habis air dalam mug besar. Dia berjongkok di lantai seraya menutup wajahnya menghilangkan gelenyar aneh yang menyelusup ke pori-pori hati. Sungguh, identitasnya yang sudah terkuak sudah tidak lagi dia pikirkan. Lanita ngan pusing, dia hanya merasa tetap sebagai anak Parmiah. Kedepannya, biar seperti air yang mengalir. Lanita hanya merasakan kenyamanan tinggal di rumah Sean. Lani! Panggil Parmiah. Ya, Bu. Lani membuka tangan dan menoleh pada Parmiah. Kau memikirkan ibumu? Ngapain mikirin ibu? Ibu sudah sehat dan sedang tidur nyaman sekamar denganku. Sahut Lani. Kenapa kau gelisah sejak tadi? Tanya Parmiah. Aku memikirkan hal lain, Bu. Parmiah diam. Tuan Sean? Ujar Parmiah akhirnya. Lanita melongo. Ibu tahu isi hati aku. Parmiah mesem lalu menyingkap selimut. Kau hidup dalam pengawasan dan pengasuhanku selama belasan tahun, Lani. Ibu mengerti apa yang kau rasakan malam ini. Dia melompat ke atas kasur lalu menarik selimut dan memeluk Parmiah. Ayo, kita tidur. Lani enggan membicarakan Sean, entah kenapa dia merasa malu jika Parmiah bisa menerka isi hatinya. Parmiah hanya mengelus-elus kepala Lanita dengan penuh kasih. Memang yang seharusnya menjadi istri Tuan Sean itu adalah kamu, Nak. Karena anak Nyonya Den adalah kamu bukanlah Sharon. Keesokan harinya Lanita hanya diam saja di dekat jendela. Dia duduk memeluk kedua kakinya dan menghirup udara subuh yang segar. Parmiah sedang melipat mukena selesai sholat dan wirid subuh hari. Lani, kenapa melamun, Nak? Tanya Parmiah. Lani diam saja. Kamu kenapa diam saja? Nggak tidur lagi? Kamu semalam tidur jam 2. Memangnya kamu gak ngantuk? Parmiah mengusap kepala Lani. Lani menggeleng. Kapan kamu pindah ke rumah Nyonya Den? Tanya Parmiah. Lanita menoleh. Aku mau tetap di sini. Rumahmu di sana. Kau tidak akan jadi perawat Tuan Sean lagi, Lani? Lani mengesah. Aneh rasanya mengetahui dirinya akan tinggal di rumah megah milik Sharon lalu tinggal di kamarnya. Apa yang harus kulakukan jika tinggal di sana? Gumam Lani malas. Kepalanya bertumpu pada kedua lututnya. Menghabiskan uang mamamu. Ucap Parmiah membereskan baju-baju Lani ke dalam tas besar. Ibu sedang apa? Lani mengernyit. Siap-siap, agar nanti saat kamu harus pindah, kamu tinggal bawa saja. Sahut Parmiah. Lanita mendesah. Bu, sudahlah. Masukkan kembali pakaianku ke lemari. Aku perawatnya Sean. Nah, sudah berubah, bukan? Kau tak lagi memanggilnya dengan nama panggilan Tuan, melainkan Sean.
Itu tandanya apa? Tandanya kau memang perlahan namun pasti sudah berubah. Hidupmu akan berubah, Lani. Tegas Parmiah. Lani menghela napas pasrah. Dia menutup jendela karena angin terasa semakin dingin. Dia naik ke tempat tidur lalu memejam. Penat rasanya dengan apa yang telah terjadi kemarin-kemarin. Terlebih, dia sedang gundah dengan hatinya sendiri. Perasaan aneh yang tiba-tiba menelikung hati. Entah apa. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Parmiah membukanya. Sri membawa nampan dan memiringkan kepala. Roti bakar selai kacang dan selai coklat plus susu hangat untuk kalian. Parmiah bengong. Kenapa harus diantar? Ibu Suzana yang memerintahkan. Sahut Sri seraya mengedipkan mata. Ini masih pagi sekali. Ujar Parmiah. Tak apa, Ibu Parmiah bukankah sebentar lagi harus makan dan tidak boleh telat? Jam 6 perutmu sudah harus diisi. Kerling Sri seraya berlalu setelah Parmiah menerima nampan darinya. Parmiah menghela napas sambil tak lupa mengucapkan terima kasih. Makanlah, ucap Parmiah. Mungkin mulai hari ini, hidupmu akan mendapat pelayanan semestinya yang seharusnya kau dapatkan dari dulu. Lanita hanya menarik selimut dan menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Parmiah kembali membereskan pakaian Lanita ke dalam tas. Kamar Sean. Sean terbangun dan kaget karena ada seseorang di sebelahnya. Tapi lalu dia diam, aroma saran menguar. Kapan kau datang? Tanya Sean. Semalam. Jawab Sharon. Sean meraba-raba tongkat di sebelah headboard tempat tidur. Kau mau ke kamar mandi? Biar kuantar. Ucap Sharon. Tidak usah, biar aku sendiri saja. Sean, kenapa kamu menjadi dingin lagi padaku? Tidakkah kau beri aku kesempatan untuk mengurusmu? Pinta Sharon. Memangnya kau akan selamanya mampu mengurusku? Merawat seorang suami buta? Tanya Sean. Sharon diam sejenak, dia ragu menjawab. Aku diusir Mama. Tak mungkin aku tinggal di sana. Lalu di mana aku harus tinggal kalau bukan di sisi suamiku? Cicit Sharon nyaris terisak. Oh, kau berniat merawatku karena takut tak punya tempat tinggal? Ujar Sean. Lantas aku harus tinggal di mana selain di sisi suamiku? Tanya Sharon lirih. Sean mendesah. Aku terbiasa diurus oleh Lani. Tapi Lani bukan istrimu. Tapi dia tulus dan telaten mengurusku. Dia akan dibayar, digaji. Wajar dia telaten mengurusmu. Sanggah Sharon. Dia saja yang bayarannya jauh di bawah uang belanjamu bisa mengurusku dengan telaten. Harusnya seorang istri yang bisa mengurusku dengan penuh cinta. Ucapan Sean membuat Sharon keluh. Haruskah dia menghabiskan seluruh hidupnya mengurus orang buta? Tak apa, sementara. Kedepannya biar kupikirkan lagi. Karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar hidupku tidak terlunta-lunta. Sharon membatin culas. Sean tak menunggu jawaban Sharon. Dia memakai tongkat menuju kamar mandi dan menepis halus bantuan Sharon. Sean! Kamu itu buta betulan sekarang! Kenapa kamu sombong sekali? Kenapa nggak terima saja bantuanku? Lanita sudah tidak akan merawatmu. Dia bukan lagi pesuruhmu. Dia anak orang kaya. Sharon kesal. Kau bilang apa barusan? Aku buta sungguhan. Maksudmu? Maksudmu aku pura-pura buta? Memang awalnya kamu pura-pura buta, kan? Rutuk Sharon. Jadi kau tahu? Ya. Oh, jadi karena itu kamu langsung meminta maaf karena sudah berciuman dengan bocah ingusan itu di kamar ini? Sharon tergemap. Dia salah bicara. Kenapa dia harus mengaku kalau dia tahu Sean pura-pura buta? Tidak. Aku minta maaf karena memang aku merasa bersalah. Bantah Sharon. Jangan mungkir, Sharon! Kau tahu aku pura-pura buta tapi diam saja?
Kenapa kamu tidak protes atau mencecarku dengan pertanyaan kenapa aku berpura-pura buta? Malah justru kau menikmati dan memanfaatkan situasi. Wajah Sharon muram. Sean segera melangkah menuju kamar mandi. Dia sudah menghafal hitungan langkah menuju ke sana dan kemari. Sementara Sharon mengacak rambutnya kesal. Dia bingung dengan semuanya. Ingin menjadi istri Sean saja biar dia tetap hidup mewah. Tapi dia enggan menghabiskan waktu bersama pria buta selamanya. Sharon memberi pesan pada Josh. Aku kesal. Kenapa? Ayo kita bertemu. Ajak Josh. Oke. Saat Sharon sedang asyik berkirim pesan dengan Josh, pintu kamar Sean diketuk. Masuk. Sahut Sharon. Lanita masuk. Sharon menatap benci pada Lani. Ngapain kamu ke kamarku dan suamiku? Aku mau melakukan pekerjaanku. Jawab Lani. Hah, kau bisa mengambil mamaku dariku. Tapi jangan harap kau bisa merebut suamiku, Lanita. Dengus Sharon. Aku tak pernah berpikir ke sana. Tentu saja Sean adalah suamimu. Aku tak mungkin merebut lelaki yang sudah berisitri. Sahut Lani tegas. Apa? Sean? Kau panggil suamiku hanya dengan namanya saja? Tidak sopan. Sharon tak suka dengan panggilan Lani pada Sean tanpa embel-embel tuan. Aku yang menyuruhnya memanggil namaku saja. Ujar Sean yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Dia bukan perawatku lagi, jadi ku minta Lani hanya memanggil namaku. Belas Sean. Aku bukan perawatmu lagi. Maksudmu? Tanya Lanita. Apa Tante Den akan mengizinkanmu terus merawatku? Tentu saja tidak. Kau anak Den Poli Sugandi. Masa ia terus jadi perawat? Tapi aku senang mengurusimu, Sean. Sanggah Lanita. Kau dengar, Sharon? Lani senang mengurusku. Itu karena kamu memberinya kesempatan. Ucap Sharon. Hening. Lanita menyadari jika keberadaannya di kamar Sean saat ini adalah kesalahan. Sharon adalah istri Sean dan tadi Sean bilang dia sudah bukan lagi perawatnya. Sean, aku permisi. Lanita pamit. Kamu mau kemana, Lani? Tanya Sean. Aku bukan perawatmu lagi jadi untuk apa aku ada di sini? Sharon lebih berhak mengurus dan merawatmu kini. Sahut Lanita. Hei, kau panggil aku apa? Sharon? Memangnya Lani harus memanggilmu apa? Om Sharon? Mas Sharon? Itu terdengar lebih menggelikan. Ujar Sean. Sharon mendengkus sebal. Saat Lani keluar kamar, Sean merasa kehilangan. Lani bukan lagi perawatnya kini. Dia terduduk lemas. Nah, hanya aku yang sekarang bisa mengurusmu, Sean. Apa kau mau mandi? Aku bisa memandikanmu. Tawar Sharon penuh rasa kemenangan. Ponsel Sean berdering. Ponsel zaman dulu dan bukan ponsel layar sentuh, melainkan ponsel dengan tombol-tombol yang mencuat tinggi. Halo? Jawab Sean. Halo, Sean? Apa Sharon ada di rumahmu? Tanya Dane di seberang telepon. Iya, Tante. Jangan biarkan dia terlalu lama di sana. Bukan dia yang seharusnya ada di sampingmu, tapi Lanita. Tapi tunggu, apa kau mencintai Sharon? Tanya Dane. Sean diam. Dia terhipnotis ucapan Dane. Bukan Sharon yang seharusnya menjadi istrinya melainkan Lanita. Sean tidak tahu jika Sharon diam-diam menguping suara Dane di seberang telepon. Mama jahat. Mama sudah membuangku dan sekarang mencoba merebut Sean untuk anak kampunganmu? Oh, kejahatan apa yang sudah aku lakukan, Ma? Apa kemanjaanku selama ini adalah kejahatan di matamu? Sean, kamu bisa mengajukan pembatalan pernikahanmu dengan Sharon. Ucap Dane. Mama, pernikahan itu sakral, suci. Pernikahan bukanlah main-main.
Kenapa Mama tega meminta Sean membatalkan pernikahanku dengan Sean? Tukas Sharon merebut ponsel Sean. Kalau kau bilang pernikahan bukanlah main-main, lalu kenapa kau membiarkan Jas menciummu di ruang ganti gedung pernikahan? Kenapa kemarin saat kau bilang hendak ke kampus kau malah seharian ada di apartemen bocah ingusan itu? Apa yang kau lakukan seharian berdua dengan lelaki lain? Sergah Sean tajam. Sharon lemas. Dia sudah meremehkan Sean. Meski buta, Sean punya kekuatan untuk mengetahui sepak terjangnya selama ini. 53. Sean menelpon Susanna untuk membantunya mengurus dirinya setelah dia berhasil membuat Sharon keluar dari kamar. Pintu diketuk. Masuklah. Sus, siapkan segala keperluanku dan pagi ini kita menemui Dr. Iqbal. Tak ada suara, seseorang yang masuk segera memapah Sean ke kamar mandi. Tidak ada aroma Susanna. Lani? Iya, aku Lani. Aku tidak menyuruhmu. Tapi Ibu Susanna meminta tolong padaku. Lengannya terkilir. Jawab Lani. Terkilir kenapa? Entahlah, Bu Sus bilang, semalam memindahkan posisi barang-barang di kamarnya sendirian dan lalu tangannya terkilir. Jawab Lani. Sean diam. Menghentikan langkahnya. Bagaimana kalau mamamu datang ke sini dan melihatmu masih melayaniku? Memang kenapa? Aku yang mau, kok. Aku sebetulnya kecewa saat kau tadi bilang aku bukan perawatmu lagi. Kenapa kecewa? Lani memutar bola mata mencari jawaban. Entahlah, mengurusmu sepertinya sudah menjadi candu untukku. Sean menelan ludah kering. Dia nyaris selimbung mendengar ucapan Lanita. Ayo, jadi mandi atau tidak? Lani menggandeng Sean. Sean menurut. Seperti biasa Lani menyiapkan semua keperluan Sean di kamar mandi. Lani! Panggil Sean. Sahut Lani terdengar merdu di telinga Sean. Biasanya Lani akan memanggil dengan ucapannya, Tuan. Baik, Tuan. Barusan katam saja sungguh menyejukkan hati Sean. Jangan kemana-mana selama aku mandi. Iya, aku selalu menungguimu mandi di walk-in closet. Mandilah! Lani keluar dari kamar mandi lalu gesit menyiapkan pakaian ganti untuk Sean. 10 menit kemudian, Sean keluar dari kamar mandi. Kau mandi atau hanya kumur-kumur saja? Tanya Lanita menelisik Sean. Aku mandi super cepat. Lani melihat rambut Sean yang masih sangat basah, begitu juga dengan tubuhnya. Masalah, kenapa dengan tubuh dan rambut basah begitu Sean makin terlihat tampan? Lani membatin tapi segera menepis pikiran aneh yang tiba-tiba menyembul tanpa permisi. Tidak handukan? Tanya Lani. Aku buru-buru, takut kamu pergi. Aku mau pergi kemana? Sahut Lani seraya menyambar handuk lain dan membantu Sean duduk. Dia mengeringkan rambut Sean. Aroma sampo mahal menguar, Lani selalu menyukai aroma wewangian di kamar mandi Sean. Tanpa sadar Lani memegang kepala Sean lalu menghidu aroma wangi segar dari kepalanya. Sean sendiri merasakan gerakan Lani. Kepala Sean berada tepat di depan dada Lani. Ingin sekali Sean memeluk Lani, menghangatkan tubuhnya setelah dia mandi. Aku selalu suka aroma wewangian setelah kau selesai mandi. Ucap Lani segera sadar dan melepaskan kepala Sean. Ini celana sebelah kiri. Pakailah, aku akan berbalik badan. Sean segera memasang pakaian bagian bawahnya. Sudah? Jawab Sean. Lani berbalik lalu segera memakaikan kaos singlet. Sebenarnya aku bisa sendiri memakai atasan dan bawahan. Ucap Sean. Oh, ya, sudah, pakailah. Aku balik badan lagi. Sahut Lani. Kenapa harus balik badan? Aku sudah memakai bawahan. Lani gugup melihat betapa kekarnya otot-otot Sean. Bulu-bulu halus di sekitar dada lelaki itu membuat Lani menelan ludah berkali-kali. Dia memalingkan wajah, pipinya bersemu merah dan menepuk dahinya berkali-kali.
Suara apa itu? Tanya Sean yang sudah selesai memakai singlet. Pelan-pelan dia meraih kemejanya. Lani gemas, dia tak bisa menahan diri melihat gerakan Sean yang lambat memakai baju. Lebih baik aku bantu, gerakanmu lambat sekali. Hei, sekarang kamu sudah mulai berani mengataiku, ya? Sean protes. Bukan begitu, jangan lama-lama tanpa baju nanti kamu kedinginan. Elak Lanita. Bukan karena kamu resah melihat dada bidangku, kan? Tuding Sean tepat sasaran. Lani gugup, pipinya kembali menghangat. Dia lekas mengancingkan kemeja Sean tapi lalu dia kembali membuka seluruh kancing. Kenapa dibuka lagi? Salah pasang. Jawab Lani gugup. Sean ingin terbahak saja rasanya. Dia ingin sekali melihat wajah gugup Lani seperti saat pertama kali melihat wajahnya yang gugup. Sean menyentuh sebelah wajah Lanita yang mungil. Jempol tangan Sean mengelus sudut mata Lani. Kenapa kau selalu gugup jika berdekatan denganku, Ucap Sean lembut seraya menghidu aroma rambut Lanita. Jantung Lanita seketika riuh bertalu. Hembusan napas Sean terasa begitu segar, sekaligus hangat dan dekat. Lanita mendadak mendorong dada Sean. Hei, kau ini kenapa? Sean nyaris terjengkang tapi untung saja Lani gesit meraih lengan Sean dan cepat-cepat menyelesaikan mengancingkan kemeja. Ayo, aku keringkan rambutmu. Lani setengah menyeret lengan Sean. Sean heran dengan gerakan Lani yang biasanya lembut ini kenapa menjadi sedikit kasar. Mengancingkan kemeja dengan terburu-buru, mendorongnya hingga nyaris terjengkang lalu setengah menyeretnya kini. Tapi entah kenapa Sean menyukainya. Laninya tentu saja sedang gugup saat ini. Tanpa banyak kata Lani segera mengeringkan rambut Sean. Membubuhinya minyak rambut dan menatanya. Tak lupa Lani mengaplikasikan serum siang hari ke wajah Sean yang pori-pori wajahnya tak terlihat. Kumis dan jambangku sudah bermunculan, bukan? Tanya Sean. Nanti setelah pulang dari rumah sakit, kau bisa mencukurnya. Lani mengangguk. Lani? Iya. Lani selalu saja lupa kalau Sean jelas tak bisa melihatnya mengangguk. Kamu ikut ke rumah sakit, ya? Pinta Sean. Iya. Aku tak mau makan sendiri atau disuapi Dimitri, aku ingin disupi Lani. Iya. Kenapa jawabanmu pendek-pendek? Ya Tuan Muda Sean, aku akan mengurus semua keperluanmu seperti biasa. Makanya jangan sembarangan bilang kalau aku bukan perawatmu, nanti menyesal, nanti kehilangan. Lani berkata agak panjang sambil berlalu hendak mengambil sarapan untuk Sean. Gadis itu kenapa? Kesal? Gumam Sean. Lani, tunggu! Teriak Sean. Iya, kenapa? Lani baru saja membuka pintu kamar. Aku makan bersama Om dan Tanteku saja di meja makan. Bawa aku ke ruang makan kalau mereka sudah siap untuk sarapan. Titah Sean. Baiklah. Kemarilah, aku punya koleksi parfum baru. Kau ambil di laci lemari dekat lemari kaca koleksi jam tanganku. Ada kotak biru di sana, ambil botol dengan parfum warna sebening air. Titah Sean. Lani gegas mematuhi ucapan Sean. Ada 3 botol parfum dengan warna yang berbeda. Dia mengambil satu dengan tampilan bening. Pelan Lanita berjalan seraya membaca tulisan yang tidak dia mengerti. Ini bahasa Prancis sepertinya, gumam Lani dalam hati. Sambil tetap berjalan, dia membuka tutup botol dan menghirup aromanya. Sungguh memabukkan. Wanginya lembut dan menenangkan hingga Lani nyaris tidak sadar jika lantai yang dia pijak memang sedikit berundak. Di mana posisi Sean kini berada. Lani terantuk undakan marmer, botol parfum lepas dari genggaman. Dirinya terjatuh tepat menubruk tubuh Sean yang kini sudah berdiri. Sean terkejut dan spontan menangkap tubuh Lani yang sukses berada dalam pelukannya. Sean, parfumnya pecah! Cicit Lani ngeri seraya tengadah menatap Sean. Dia tahu harga parfum Sean sangatlah mahal. Biarkan saja.
100 kali kau pecahkan aku tak masalah. Sahut Sean pelan seraya menunduk dengan satu tangan melingkar di pinggang Lani dan tangan satunya yang memegang kepala Lani. Tinggi Lanita memang hanya sebatas bahu Sean. Mungil dan menggemaskan. Lani merasakan degup jantungnya sibuk berderap tak menentu. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Sean, tapi pelukan tangan Sean di pinggangnya terasa semakin mengetat. Dada Lani sesak. Tubuh mungilnya kini menempel erat di dada bidang Sean Dharmawangsa. 54. Posisi Lani yang berada di pelukan Sean terlihat oleh